Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas definisi dan sifat-sifat dari matriks definit tak negatif. Selamat menyaksikan. Misalkan A suatu matrik berukuran M kali N, maka jelas bahwa AA bintang akan merupakan matrik Hermit. Lebih lanjut, setiap nilai eigen dari AA bintang itu tidak negatif. Seperti yang akan kita perlihatkan di sini. Jadi misalkan lambda itu adalah nilai eigen dari AA bintang. Untuk vektor eigen V, maka AA bintang dikalikan V itu sama dengan lambda V. Kemudian kita bisa mengalikan dengan V bintang di sebelah kiri, sehingga kita punya V bintang lambda V. Dan ini kita bisa tuliskan lambda itu sebagai V bintang AA bintang V dibagi V bintang V. Dan ini sama dengan norm dari A bintang V kuadrat dibagi norm V kuadrat, dan ini adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, matriks yang seperti ini, yaitu yang semua nilai eigennya tidak negatif atau positif, itu dinamakan matriks definit tak negatif atau definit positif jika semua nilai eigennya positif. Berikut adalah cara menentukan apakah suatu matriks definit tak negatif itu definit positif atau tidak. Pertama, dia akan definit positif jika dan hanya jika A-nya tak singular. Di sini jelas bahwa pada saat A-nya tak singular, maka nilai eigennya itu semuanya positif, sehingga nanti determinannya pun lebih besar dari 0. Kemudian jika A definit positif, maka A inverse juga definit positif. Nah, sekarang ada cara lain untuk menentukan kapan suatu matriks Hermit itu definit tak negatif. Yang pertama yaitu A definit tak negatif jika dan hanya jika X bintang AX lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X di Cn, dan dia positif jika dan hanya jika X bintang AX lebih besar dari 0 untuk setiap X di Cn dan X-nya tidak 0. Kita akan membuktikan teorema ini. Nah, jadi kita mulai dengan yang pertama, misalkan A definit tak negatif, lalu X suatu vektor di Cn. Karena A Hermit, maka terdapat basis ortonormal U1 UN dari Cn yang merupakan vektor-vektor eigen untuk suatu nilai-nilai eigen lambda I bilangan real, I-nya 1 sampai N. Kemudian karena A-nya definit tak negatif, maka semua lambda I ini lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita bisa tulis X tadi sebagai kombinasi linear dari UI, dan di sini alfanya di C. Lalu pada saat kita hitung X bintang dikalikan A dikalikan X, itu menjadi sigma alfa J UJ bintang J1 sampai N kalikan A dikalikan sigma alfa I UI I1 sampai N. Lalu kita bisa tuliskan dengan A-nya masuk ke sini menjadi sigma alfa I AUI I1 sampai N. Lalu karena UI tadi merupakan vektor-vektor eigen, ini bisa kita tuliskan lagi sebagai lambda I UI I1 sampai N. Nah, selanjutnya di sini karena UI tadi merupakan basis ortonormal, maka di sini kita pertama tuliskan seperti ini. Alfa J garis UJ bintang alfa I lambda I UI, dan di sini kita ini akan semuanya 0 kecuali di posisi J, sehingga ini adalah sigma J1 sampai N lambda J alfa J kuadrat norm UJ kuadrat, dan ini akan lebih besar atau sama dengan 0. Sebaliknya, jika X bintang AX lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X di Cn, lalu misalkan lambda ini adalah nilai eigen dari A dengan vektor eigen U, lalu kita pilih U bintang U nya sama dengan 1, maka
Di sini U bintang AU juga lebih besar sama dengan 0, padahal ini adalah sama dengan U bintang lambda U, dan ini akan sama dengan lambda. Jadi di sini kita peroleh bahwa lambda akan lebih besar atau sama dengan 0. Untuk pembahasan selanjutnya, kita memerlukan definisi berikut. Submatriks dari A adalah A sendiri atau matriks yang diperoleh dengan menghapus sebagian baris atau kolom dari matriks A. Submatrik utama berorder K dari matrik A adalah submatrik yang diperoleh dengan membuang n-k baris dan n-k kolom bernomor sama dari matrik A. Sebagai contoh, misalkan saya punya matrik 4x4 seperti ini. Nah, lalu misalkan saya bentuk submatrik dengan cara membuang baris kedua, baris keempat, kemudian yang bernomor sama adalah kolom kedua dan kolom keempat, sehingga diperoleh submatrik 1, 3, 9, 11. Ini akan menjadi submatrik berorder 2 dari A. Sedangkan untuk submatrik utama pemukanya adalah yang diperoleh dengan membuang n-k baris dan n-k kolom terakhir dari matrik A. Sehingga untuk submatrik utama pemukanya kita peroleh adalah 1, 2, 5, 6. Nah, berikut adalah hubungan sifat definita negatif dari suatu matrik dan submatriknya. Pertama, misalkan A adalah matrik Hermit dan B adalah submatrik utama dari A. Jika A definita negatif, maka B juga definita negatif. Jika A definit positif, maka B juga definit positif. Kita akan membuktikan teorema ini. Nah, di sini kita pertama asumsikan bahwa B-nya submatrik utama pemuka berukuran K kali K. Sehingga A bisa ditulis sebagai B, F, kemudian F bintang karena Hermit dan ini suatu matrik C. Dengan F berukuran K kali N-K, lalu C berukuran N-K kali N-K. Karena A Hermit, maka B juga, dan kita akan menggunakan teorema ini untuk membuktikan bahwa B juga definit tak negatif. Jadi kita mulai dengan memisahkan Y suatu vektor di CK dan saya tulis X sebagai suatu vektor di Cn, di mana baris-baris pertamanya adalah Y, lalu ditambahkan baris-baris 0 secukupnya, maka kita akan memperoleh X bintang AX itu sama dengan Y bintang, 0 bintang, B, F, F bintang C dikalikan Y0, dan ini adalah Y bintang B, Y bintang F dikalikan Y0. Dan ini pada saat kita kalikan ini sama dengan Y bintang BY. Sehingga jika A definita negatif, ini Y bintang BY juga lebih besar sama dengan 0 untuk setiap Y di CK. Begitu juga jika A definit positif, ini Y bintang BY lebih besar dari 0 untuk setiap Y di CK, dan artinya B juga definit tak negatif ataupun definit positif. Nah, bagaimana jika B bukan matrik utama pemuka? Jadi, jika B bukan submatrik utama pemuka, maka kita dapat memperoleh suatu matrik P berukuran N kali N. Ini adalah suatu matrik permutasi, sehingga B adalah submatrik utama pemuka dari PA P transpos. Dan karena A dan PA P transpos memiliki nilai-nilai eigen yang sama, maka jika A definit tak negatif, PA P transpos juga, dan demikian B juga definit tak negatif. Sebagai akibat dari lema ini, maka semua komponen diagonal utama matrik definit tak negatif senantiasa tak negatif, karena setiap komponen diagonal utama tersebut dapat dipandang sebagai submatrik utama dari suatu matrik yang definit tak negatif. Begitu juga semua komponen diagonal utama matrik definit positif senantiasa positif. Sehingga untuk contoh ini kita dapat langsung melihat bahwa matrik ini bukan matrik yang definit tak negatif, karena di sini kita memiliki min 1. Dan karena adanya 0 di sini, maka matrik ini bukan matrik yang definit positif.
Nah, selanjutnya ini adalah suatu teorema untuk menentukan apakah suatu matrik definit positif atau definita negatif dilihat dari determinan setiap submatrik utamanya untuk definit positif yang submatrik utama pemuka, untuk definita negatif yang submatrik utama saja. Nah, di sini artinya untuk yang definit positif itu lebih mudah karena cukup dilihat yang submatrik utama pemuka, namun untuk yang definita negatif harus dilihat semua submatrik utamanya. Nah, di sini mengapa kita untuk definita negatif lebih berat? Sebagai contoh, matrik ini determinan kedua submatrik utama pemukanya tak negatif, tapi merupakan matrik yang tidak definit tak negatif. Nah, untuk pembuktian teorema 237 akan dijelaskan dalam video berikutnya. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.